Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pembicara yang dimuliakan Allah, Mas Desropot, serta para pemirsa sekalian, pada malam hari ini, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di dalam sistem Islam, terkait dengan legislasi hukum atau penentuan undang-undang menjadi hukum negara, tidak, kalau kita mungkin membayangkan, tidak akan seribet dengan apa yang ada sekarang. Kenapa tidak ribet? Karena yang memiliki wewenang di dalam menentukan dan menetapkan hukum itu hanya satu orang saja, yaitu kepala negara di dalam pandangan Islam, atau yang kita kenal dengan sebutan khalifah. Jadi seluruh wewenang penentuan perundang-undangan yang akan diterapkan di dalam negara menurut pandangan Islam, semua wewenangnya ada di tangan khalifah. Khalifah memiliki satu-satunya yang diberikan hak oleh Allah dan Rasulnya untuk menetapkan aturan-aturan yang digunakan atau undang-undang yang akan ditetapkan untuk mengatur rakyatnya di dalam negaranya tersebut. Itu konteksnya. Tentu kita tidak akan berbicara khalifah akan menetapkan hukum ini berdasarkan apa, karena tentu jabatan kekhilafan atau khalifah dalam pandangan Islam itu tidak memiliki wewenang dalam rangka membuat undang-undang yang mana aturan tersebut, ketentuan hukumnya sudah ditetapkan di dalam sumber hukum Islam, yaitu dalam Al-Quran atau Sunnah. Jadi hanya sekedar menentukan hukum ini tetapkan seperti ini, khususnya ketika ada persoalan-persoalan di dalam hukum-hukum tertentu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka khalifah memiliki wewenang untuk memilih pendapat siapa yang kemudian dijadikan acuan di dalam menetapkan hukum tadi. Tetapi tidak membuat hukum baru yang sudah ada ketetapan hukumnya sesuai dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua wewenangnya ada di tangan khalifah. Dengan catatan seperti tadi, jangan kemudian juga tidak berpikir ini mirip berarti dengan sistem yang lain, misalnya seperti kerajaan atau kekaisaran atau yang semisalnya. Jadi semuanya berada di tangan penguasanya. Dari sisi penentuan hukum iya, tetapi dari sisi hukum yang kemudian diambil di dalam pandangan Islam, seorang khalifah sekalipun punya wewenang di dalam perkara tadi, tapi tidak serta-merta boleh membuat hukum baru tentunya, atau hukum yang bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesimpel itu. Ya, jadi karena jabatan kekhilafan itu adalah jabatan manusiawi, tetapi sistemnya sendiri adalah sistem ilahiyah yang ditetapkan atau diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kurang lebih seperti itu gambaran umumnya. Ya. Jadi apa namanya? Lebih simpel gitu ya, karena ya, lagi nanti ada undang-undang, ada apa namanya, ada undang-undang dasar, ada undang-undang dasarnya juga bisa direvisi kan sama MPR gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti kalau undang-undang dasar direvisi itu nanti undang-undang yang berkaitan sama undang-undang dasar harus berubah juga itu otomatis, karena yang jadi cantolannya atau induknya sudah direvisi, yang di bawahnya otomatis harus berubah semua. Lebih rumit pembuatan undang-undang, makan waktu dan makan biaya, itu yang sudah fakta yang kita pahami gitu ya di Indonesia. Nah, terkait dengan yang sedang kita diskusikan sendiri mengenai Permendikbud nomor 30 2021 ini kan memang oke lah, kita anggap niatnya Pak Nadiem baik lah, kita anggap gitu ya, kita anggap sesuai dengan pengakuannya, niatnya baik gitu, mencegah terjadinya mencegah dan karena kan punya PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, jadi mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual dan melakukan penanganan kalau terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, di lingkungan pendidikan. Nah, kemudian pertanyaannya sendiri, kalau di dalam Islam sendiri gitu ya, bagaimana sebetulnya cara mencegah dan juga menangani terjadinya kekerasan seksual ya, baik di lingkungan pendidikan, di kampus, atau juga di tengah masyarakat. Kita sebut yang kita ambil yang lebih luas lagi, kita nggak cuma di kampus, tapi juga di tengah masyarakat.
apakah ada dalam Islam gitu aturan atau syariat yang mencegah terjadinya hal-hal seperti ini? Gimana sebenarnya? Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, dalam urusan mengatur rakyat atau masyarakat, tidak cukup hanya dengan niat. Ya, kalau hanya niat saja, ya, para penjahat yang dalam cerita-cerita masa lalu, yang mungkin yang sering dicontohkan ada pahlawan yang ingin membantu rakyat miskin tapi menggunakan cara mencuri, merampok dan sebagainya. Hanya katanya Robin Hood ya, salah satunya. Tidak juga kemudian niat itu kemudian dijadikan dasar apa yang diamalkan itu otomatis menjadi halal atau benar. Tidak juga seperti itu. Apalagi di dalam Islam terkait dengan muamalah yang berhubungan dengan manusia. Jadi rentenir juga niatnya membantu masyarakat kan, memberikan pinjaman. Tapi bunganya itu kan kemudian tidak serta-merta menjadi halal karena hanya niat membantu tadi. Sekalipun bahasanya ini cuma 0% kan tujuannya bunganya kecil. Bahkan tidak sampai sekian ratus ribu sebulan dan seterusnya. Ya, jadi tidak cukup, bukan otomatis kemudian karena niat itu yang halal, yang haram kemudian jadi halal karena niat itu tidak. Karena di dalam Islam, dalam konteks muamalah, niat itu iya menjadi sebuah dorongan agar kita berupaya menjalankan yang benar. Tetapi membangun amal perbuatan kita juga harus disertai dengan amal yang juga dibenarkan di dalam pandangan agama kita, yaitu Islam. Jadi bagaimana kata Islam, kalau itu dikatakan haram, ya tetap menjadi haram. Kalau itu adalah sesuatu yang dihalalkan, maka kita pun harus mengatakan itu adalah halal dan itu adalah perkara yang dibolehkan untuk kita amalkan, disertai dengan niat yang benar tadi, yang ikhlas tadi. Itu yang pertama, terkait dengan persoalan tadi. Terkait dengan niat. Jadi tidak cukup niat ya. Jadi saya mau niat nih membantu Anda, ya kecil ya, bunganya kecil nggak masalah. Kan niatnya membantu, nggak perlu bunga-bunga gede. Tapi ya sekali riba tetap riba, dosanya dosa besar sekalipun jumlahnya kecil kan. Itu penting untuk kita pahami. Jadi niat tidak cukup di dalam beramal di dalam kehidupan dunia ini. Tentu ada disertai amal itu sendiri, yang amal itu harus sesuai dengan sumber hukum yang ada bagi seorang muslim, yaitu Al-Quran atau Sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau perkara lain yang kemudian ditunjukkan oleh keduanya, yaitu ijma' sahabat ataupun qiyas syar'i. Yang kedua terkait dengan apa yang terjadi, yang dengan niatnya ingin bahasanya meminimalisir atau mencegah terjadinya kekerasan seksual, bukan hanya di kampus barangkali ya. Kalau kita berbicara secara umum di masyarakat, seperti yang dikatakan oleh dua pembicara sebelumnya, pokok persoalan itu tidak tersentuh. Karena persoalan ini adalah persoalan yang berhubungan dengan bukan sekedar kekerasan seksual ya, tapi ini adalah dalam bahasa Al-Quran itu adalah perzinahan ya. Yang mana pintu-pintu menuju perzinahannya itu yang kemudian terbuka lebar. Karena terbuka lebar ini adalah makanya potensi terjadi perzinahan dalam sistem yang sekarang liberal. Tentu itu adalah perkara yang sangat mudah terjadi. Makanya di dalam melakukan pencegahan terkait dengan persoalan-persoalan seperti itu tidak cukup hanya melihat persoalan bahasanya itu aktivitas seksualnya saja, tapi hal-hal yang kemudian bisa mengantarkan seperti yang dikatakan tadi oleh Bung Riki, mendekatinya saja itu juga harus dipertimbangkan, harus dilihat, diperhatikan, karena terjadinya perzinahan itu tidak serta-merta terjadi begitu saja, biasanya diantarai atau ada yang mendahului, aktivitas-aktivitas yang mendahului sehingga kemudian perzinahan itu terjadi. Di antaranya misalnya terkait dengan pandangan, melihat sesuatu yang membangkitkan gairah seksual yang kemudian itu terpampang jelas di tengah-tengah masyarakat. Tidak diatur, dibiarkan terbuka, dibiarkan begitu saja. Kemudian kalau kemudian terjadinya efek dari peristiwa pandangan tadi secara normal, itu pasti mungkin sangat saja terjadi. Kenapa? Karena pintunya sudah terbuka lebar. Sehingga ketika kita ingin mencegah perbuatan-perbuatan seperti ini, berpikirnya bukan sekedar melihat peristiwa seksualnya saja, tapi melihat yang jauh lebih luas, yaitu sistem, melihat lebih luas perkara-perkara yang utama yang mengatur persoalan tadi. Ya, berarti yang berhubungan dengan persoalan tadi, yang terkait dengan persoalan tadi, dan termasuk di dalamnya adalah sanksinya. Jadi jangan dilupakan, sanksi itu menjadi bagian dari bentuk pencegahan persoalan-persoalan, khususnya
kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, termasuk persoalan perzinahan yang menjadi akar persoalan terjadinya di kemudian hari adalah kekerasan seksual yang intinya itu adalah bentuk perzinahan. Di situ harusnya berbicara tentang pengaturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, tidak adanya pergaulan bebas, ada batasannya. Kemudian ada terkait dengan menutup aurat, ya, antara menutup aurat di hadapan orang lain yang bukan mahramnya, khususnya para wanita. Bukan hanya persoalan itu saja, terkait dengan aktivitas kerja, bersafar, melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Kemudahan di dalam pernikahan, edukasi terkait dengan pandangan agama terkait dengan persoalan seperti ini. Jadi edukasi persoalan perzinahan dan ini kan hanya edukasi kalau menjelang pernikahan saja kan. Bahwa pernikahan itu begini. Padahal harusnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait haramnya yang namanya zina, termasuk kategori dosa yang besar, seburuk-buruknya jalan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus dijelaskan, disampaikan. Nah, semua itu kan komprehensif. Yang mempunyai wewenang yang luar biasa untuk menyampaikan itu secara masif tentu adalah negara dengan berbagai macam perangkat yang dimiliki. Ya, banyak SDM, banyak SDA, kemudian jangkauan yang luas. Itu adalah sesuatu yang niscaya ketika dilakukan oleh negara atau sistem dalam hal ini dalam sebuah negara. Ya, tentu kita berbicara ketika ini adalah Islam, negara di dalam Islam tentu dalam hal ini tanggung jawab seorang khalifah dengan berbagai wewenangnya, dengan perangkat yang dimiliki, dengan sumber daya alam yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki, maka itu dengan mudahnya akan tersampaikan ke tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalamnya sanksi yang tegas kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tadi. Di dalam Islam jelas, pelaku perzinahan itu sendiri secara umum disebutkan dicambuk, atau kalau dia tidak dirajam, atau dia sudah pernah menikah, yang belum menikah dicambuk 1 kali. Dan ini berlaku bagi orang yang melakukan tindakan kekerasan atau bahasanya itu pemerkosaan yang memaksa. Dan ini hanya diberikan kepada orang yang memaksa. Jadi hukumnya disamakan sama seperti orang yang melakukan perzinahan. Nah, dengan sanksi yang keras seperti ini, misalnya sampai dia dirajam, dia mati di dalam di kondisi dirajam, ya tentu kita berpikir manusia lain yang melihat sanksi yang diberikan oleh negara yang menyebabkan pelakunya itu sampai kepada kematian. Ya, ini adalah bentuk bagian dari bagaimana hikmah adanya hukum tadi dalam pandangan Islam, memberikan pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa. Karena dia melihat, dia akan diberikan sanksi yang serupa, minimal dia dicambuk 100 kali kalau belum menikah, atau bahkan sampai dirajam ketika dia sudah menikah. Dan secara manusiawi, manusia lebih menyayang, lebih bahasanya itu lebih mencintai nyawanya yang hanya ada satu daripada harta yang dia miliki. Jadi ketika itu sudah hilang, tidak ada lagi kesempatan dia menikmati kehidupan dunia. Jadi persoalan ini tidak hanya dari sisi yang sangat komprehensif, yaitu sistem. Ya. Dan itu tentu wewenangnya ada di tangan kepala negara dalam pandangan Islam atau khalifah. Wewenangnya dialah yang kemudian memberikan edukasi, termasuk sampai kepada pemberian sanksi terhadap pelaku-pelaku tindakan kriminalitas, termasuk orang yang melakukan paksaan di dalam perbuatan tadi. Bukan hanya yang memaksa saja, kalau masuk kategori perzinahan sekalipun suka sama suka. Ya, karena ini kan termasuk permen yang dipersoalkan karena kalau dalam bahasa fikih dalam Islam itu ada mafhum mukhalafah dari tekstual yang diberikan adalah yang suka sama suka berarti tidak dipersoalkan karena bukan termasuk kategori kekerasan seksual. Padahal dalam Islam suka sama suka yang bukan melalui pintu yang dibolehkan yaitu pernikahan, hukumnya berzina, yang melakukan pemaksaan juga merupakan kriminalitas karena masuk kategori pemerkosaan. Jadi dua-duanya harusnya diberikan sanksi karena dua-duanya adalah tindakan kriminalitas dan termasuk kategori dosa besar dalam pandangan Islam. Itu yang harus dilihat. Ya, tentu kalau dalam kondisi sistem yang sekarang tidak mungkin terjadi. Kenapa saya katakan tidak mungkin terjadi? Karena sistem mendukung pintu-pintu mengarah ke perzinahan. Ya, sistem mendukung. Tidak ada yang namanya pencegahan dari sistem atau aturan dalam sistem ketika ada orang berdua-duaan pacaran, jalan berdua, pakaiannya membuka aurat, khususnya wanita-wanita, bersolek misalnya, kumpul dengan orang yang laki-laki asing yang bukan muhrimnya, bahkan ditinggal di kos-kosan yang pintunya bersamping-sampingan misalnya, laki-laki perempuan campur macam-macam, tidak ada pengaturan-pengaturan seperti itu.
Dan bukan hanya di masyarakat umum, bahkan sampai di dalam mungkin dunia pendidikan, di kampus tidak ada pengaturan-pengaturan seperti itu, kecuali mungkin ada kampus-kampus tertentu, andai kata ada yang bercorak Islam mungkin, tapi ya perlu diteliti lebih lanjut. Maka jangan heran kalau kemudian tindakan perzinahan itu akan terjadi. Tindakan perzinahan terjadi bisa juga kemudian merembet kepada bentuk kekerasan atau paksaan atau yang dimasuk kategori pemerkosaan tadi. Itu tidak akan mungkin bisa dicegah karena sistem sekarang pun membolehkan perkara tadi. Jadi ibaratnya itu undang-undang yang dibuat adalah undang-undang, kalau saya mau menganalogikan, ibarat atap yang bocor ya. Jadi hanya undang-undang ibarat ember yang digunakan untuk menadah bocoran hujannya. Tapi persoalan utamanya genteng yang bocor nggak pernah diperbaiki. Jadi selamanya senantiasa akan seperti itu. Bocor tiap hujan, air akan jatuh dan seterusnya. Kenapa? Karena persoalan utamanya tidak diselesaikan. Nah, ini akan terus terjadi. Nah, sehingga mau tidak mau ketika kita ingin berbicara bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini, bukan sekedar undang-undang yang lahir. Karena di Indonesia itu banyak sekali undang-undang, tapi persoalan yang berhubungan dengan undang-undang yang diundang-undangkan itu juga tidak pernah kelar, tidak pernah selesai, bahkan menimbulkan masalah baru. Jadi persoalannya bukan sekedar itu, tapi bagaimana undang-undang itu lahir dari rahim yang benar, yang sahih, sehingga memunculkan undang-undang yang betul-betul menjadi pencegah terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Bagi seorang Muslim, dalam sistem Islam, undang-undang itu harus lahir dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul SAW, dan yang menetapkan pilihan hukum dari berbagai pilihan ketika ada perbedaan pendapat hanya di tangan seorang khalifah. Yang jelas dalam hukumnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, insya Allah baru akan bisa menyelesaikan persoalan. Jadi kalau sudah seperti itu, semua akan diatur, bukan sekedar soal zinahnya. Pintu yang mengarah ke sana juga akan ditutup, dicegah. Pergaulan diatur, edukasi diberikan, menutup aurat akan dipaksakan di tengah-tengah masyarakat, karena itu akan menimbulkan efek yang tentu nanti mengarah kepada perzinahan dan lain sebagainya. Itu akan dilakukan karena itu adalah perintah dari Allah dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi sempat disinggung oleh Safari mengenai edukasi gitu. Nah, di dalam Islam itu bagaimana edukasi dalam Islam? Kalau tadi kan sudah dibahas mengenai hukum yang mengenai pencegahannya yang komprehensif dalam Islam. Salah satunya itu disebutkan adalah edukasi gitu. Kan yang kita bicarakan ini kan dengan dunia kampus dan pendidikan juga. Dan dalam Islam bagaimana pendidikan itu bisa mencegah hal-hal seperti ini itu bisa terjadi? Ya, salah satunya adalah pembahasan atau kurikulum terkait dengan persoalan fikih, pergaulan, aurat dan sebagainya dimasukkan di dalam kurikulum pembahasan. Ada pembahasan fikih prabalik, dijelaskan bagaimana anak-anak disiapkan sebelum dia balik, sudah mempersiapkan diri agar ketika balik nanti dia tidak kemudian meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya dan meninggalkan apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkenalkan bagaimana orang yang sudah masuk masa balik, laki-laki atau perempuan, apa saja kewajibannya. Dijelaskan semua, wanita menutup aurat, batasannya seperti apa, tidak boleh berkhalwat, tidak boleh ikhtilat ya, tanpa ada dasar yang dibedahkan. Semua kan dijelaskan. Ketika itu masuk dalam pendidikan formal, kurikulum yang diberikan oleh negara, apalagi ini kan soal pendidikan ya, Permendikbudnya ini kan Menteri Pendidikan. Ketika itu masuk dalam pendidikan formal dari tingkat prabalik, mungkin di usia SD barangkali ya, prabalik, kemudian dilanjutkan sampai pada tingkat-tingkat berikutnya, maka ini adalah salah satu cara yang efektif. Kenapa? Karena itu adalah tanda kutip paksaan negara, kurikulum itu harus ada. Tanda kutip paksaan, maksudnya tetap itu kan paksaan yang positif sebenarnya, agar para anak didik dari usia sebelum dia balik setelah memahami apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi keharuman baginya ketika dia lakukan. Itu cara yang efektif yang bisa dilakukan oleh negara. Tapi sekarang kan kita lihat realitasnya, pendidikan agamanya saja coba berapa jam di tingkat SD, SMP atau SMA, atau mungkin barangkali kalau di perguruan tinggi sekarang di kampus-kampus yang khusus tertentu apa masih ada pendidikan agamanya, itu kan ya semakin menunjukkan kalau memang ya
Ya, tidak akan ada edukasi yang masif diberikan oleh negara kalau caranya seperti itu. Mengharapkan kesadaran masyarakat, ya masyarakat itu terkadang sadar perlu dipaksa. Ya, tidak, apalagi dengan sistem yang ada sekarang, serba bebas, kehidupan gaya hidup yang luar biasa, permisif, hedonis segala macam. Jadi kalau diharapkan kesadaran individu per individu, ya kalaupun ada yang sadar sifatnya individual, bukan sistemik. Karena yang kita inginkan adalah kesadaran sistemik, maka itu harus ditopang oleh sistem yang kuat dan diselenggarakan oleh negara. Salah satunya melalui pendidikan formal, memasukkan kurikulum yang mengatur persoalan-persoalan tadi. Sehingga ada pencegahan dari awal sebelum terjadi. Termasuk sanksinya harus dijelaskan. Dan negara harus siap memberikan sanksi menurut pandangan Islam, sanksi yang diberikan dan harus tegas. Karena penerapan sanksi yang tegas itu akan mengangkat wibawa negara, sehingga pelaku-pelaku kriminalitas, penjahat-penjahat ini akan kemudian merasa takut, segan, hormat kepada negara ketika sanksi itu dilaksanakan dengan tegas. Tentu, sekali lagi, kita belum melihat apa yang terjadi pada kondisi sekarang, dalam sistem sekarang, kecuali kita bisa membaca atau pernah kita baca di dalam perjalanan sistem Islam dari masa baginda Rasul SAW sampai pada para khalifah setelah beliau yang menggantikan kedudukan beliau untuk mengatur kaum muslimin atau dunia di dalam kehidupan. Itu pendidikan formal. Yang kedua, negara bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat, memberikan edukasi kepada mereka melalui tempat-tempat ibadah di masjid, melalui organisasi-organisasi di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan, mendidik mereka dan kemudian mereka dengan berbagai macam, dengan banyaknya anggota yang mengikuti mereka, itu kemudian disampaikan semua juga di tengah-tengah masyarakat, maka proses edukasi yang masif itu insya Allah bisa cepat terlaksana. Ya. Ketika sudah tangan negara yang turun tangan, insya Allah itu perkaranya mudah. Apalagi kalau ada sekarang saja, kalau saya tidak salah dengar, menteri memaksakan memberikan sanksi kepada perguruan tinggi ketika tidak mau melaksanakan Permendikbud nomor 30 ini, kan ada sanksi. Coba bayangkan kalau sama itu dilakukan oleh negara dalam konteks yang barusan saya bicarakan tadi, karena ini adalah paksaan dalam perkara yang positif menurut pandangan Islam, tentu tidak akan ada yang mau melanggar dan tidak ada yang mau diberikan sanksi. Ya, apalagi kalau dorongannya ini adalah yang diajarkan dan yang akan diterapkan adalah ketetapan Allah. Seorang muslim ketika menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka, tentu mendapatkan pahala karena melaksanakan kewajiban, dan tak kalah pentingnya ketika menjalankan perintah dan ketetapan Allah dan Rasulnya, keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada negeri tersebut, karena keimanan dan ketakwaannya pada Allah, dan wujud dari ketakwaan tadi adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harusnya mendorong, bukan yang lain. Jadi titiknya di situ, edukasi yang bisa diberikan oleh negara. Andai kata negara bisa mendengarkan, apalagi orang yang diamanahkan untuk memimpin negara kita saat ini di Indonesia adalah muslim, harusnya bisa menjadikan agamanya, bangga dengan agamanya dan bangga dengan aturan yang dikeluarkan oleh agamanya, karena hidup mati kita diurus oleh negara. Kita lahir bahkan sampai meninggalnya pun nanti diurus dengan aturan, bukan aturan negara, dengan agama kita sendiri. Sampai kita meninggal pun nanti, ya yang kita butuhkan adalah aturan di dalam aturan negara. Tidak mau kemudian kita meninggal diurus, bukan seorang muslim meninggal tidak diurus dengan urusan Islam, kan tidak ada yang mau seperti itu. Ya, betul. Ya. Itu yang harusnya bisa disadari. Wallahu a'lam.